Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pras di Prasa Kasih Channel ya. Dan kali ini saya kedatangan tamu teman saya ya. Ya boleh perkenalkan dulu namanya atau Oh, apa gitu lah. perkenalkan aja. Boleh boleh. Oke, minasang hajime maste. Haji Maste. Nama saya Arul Ihsan Maulana, asalnya dari Sukabumi ya, Jawa Barat. Untuk orang Sukabumi atau orang Jawa Barat bisa komen-komen nih yang dekat-dekat. Saya itu dulu mungkin datang ke Jepang kapan dulu kali ya? Mungkin datang ke Jepang tahun akhir lah, September 2018. Akhir ya. September 2018. Untuk dulu itu datang sebagai Jisuse atau Kensuse ya. Itu pemagang gitu, belajar sambil bekerja di Jepang. Oke, mantap mantap mantap. 3 tahun di daerah Gifu. Mungkin ada yang tahu Gifu Keng itu seperti apa? Boleh lah komen-komen. 3 tahun. 3 tahun di 3 tahun. dulu kerjanya ngelas dulu, tukang las. Kalau sekarang Untuk setahun belakangan ini sekarang Tokutegi no Kaigo. Tokutegi no Kaigo. Kaigo Oke. itu caregiver ya kalau bahasa Inggrisnya mungkin Kaigo. untuk yang lebih tahu mungkin ada ya lebih dari yang senpai semua. Mantap sih Kaigo itu. Untuk merawat lansia lah, menunjang kehidupan mereka gitu. Oke. Oke, teman saya ini saya undang untuk apa ya? Karena beberapa bulan nanti, tepatnya bulan 12 ini kan ada yang namanya tes JLPT ya, atau Nihongo no Ryokushiken ya. Ini biasanya tuh pesertanya tuh sangat banyak banget. Pastinya teman-teman di sini yang di Jepang ataupun yang nggak di Jepang adalah yang ingin ikutan tes JLPT ya, entah itu JLPT N5, N4, 3, N2 atau N1 ya. Iya. Itu teman saya ini udah mengambil JLPT, dan bagaimana sih tips dan triknya itu saya ingin tahu. Saya juga mau ambil juga nih soalnya. Saya cuman mau Sikeng ya terus ya. Ya, saya juga mau Sikeng juga ini. Tips dan triknya gimana, mohon di-share lah buat kita semua biar apa ya, ada manfaatnya lah. Iya. Ada manfaatnya bagi kita. Siapa tahu masukan dari Mas Arul ini nanti. Gitu lah. Ini mah cuma sharing pengalaman aja. Ya, sharing dari Mas Arul ini bisa, oh iya ya, caranya itu kayaknya lebih praktis dan lebih bisa inget dengan mudah. Ada begitu. Ya, itu. Mungkin pertama JLPT dulu itu apa, Mas? Kalau boleh tahu. JLPT. Disclaimer dulu minasang ya semuanya. Saya bukan yang paling tahu nih tentang JLPT, maaf. Cuma sharing pengalaman aja gitu. Kalau ada yang salah-salah mohon dikoreksi aja ya. Ya, maaf sekali. Ya, kita semua kan juga sambil belajar manusia aja lah. Pasti ada titik di mana kita nggak tahu itu pasti ada, dan di mana ada titik yang kita tahu itu ada. Ada Koma juga ada. Ya, jadi mungkin JLPT itu garing juga ya. Dari pertama JLPT itu apa kepanjangan dari apa? JLPT itu dari bahasa Inggris ya. JLPT. Tahu saya sih. JLPT, oke, 4 huruf. J Japanese. L language. P proficiency. T test. Jadi untuk ya kalau secara definisinya ya apa? Tes bahasa Jepang lah. Untuk ditujukan untuk orang asing doang ya. Bukan untuk orang Jepang nggak boleh katanya gitu. Mungkin untuk di bahasa Jepangnya sendiri JLPT itu Nihongo no Ryokushiken kali ya. Tes kemampuan bahasa Jepang untuk orang asing gitu. Gitu. Itu levelnya ada mungkin kamu tahu, minasan juga mungkin ada yang lebih tahu dari mungkin yang ini ada yang 5. Jadi makin tinggi makin rendah nomornya, makin rendah makin tinggi. Ini yang N5, N4, N3, N2, N1. Dan makin tinggi juga levelnya itu ya penguasaan vocabulary-nya atau kosakatanya juga vocabulary sama makin ngeri ya, makin persis orang Jepang itu ya. Grammarnya, bumponya ya kan. Cara ngomongnya udah mungkin bisa mantap Mas, udah pokoknya udah bakal ses gitu kan. Agak-agak mendesis tuh udah tinggi tuh biasanya. Seng lama-lama seng gitu doang.
Gambar sis tuh udah jago tuh berarti. Oke. Terus gimana nih Bang Pras? Ini kan Mas Arul ini ya udah pernah lulus ya. Udah lulus, bukan udah pernah lulus. Udah lulus N berapa paling tinggi? Sekarang N2. N2. Dia habis Kensuse. Terus dia ujian bisa N2 ya. Keren sih. Keren. Saya soalnya udah pernah juga Kensuse 3 tahun. Oh iya, mantan Kensuse juga ya. Kensuse juga saya 2016 Kensuse. Terus 2018 kalau nggak 2019 apa ya? Pulang kan setelah 3 tahun itu ya. Tapi saya nggak ambil itu N3 N apa itu nggak ambil. Kenapa sih? Karena saya dulu di kapal. Di kapal udah susah, daftar. Ya? Udah daftar itu kan N, udah daftar. Keburu melaut. Iya, bulan 12 itu ada kan kayak gitu kan, apa namanya? Masih di tengah laut kan. Aku bilang ke orang kapal, "Ini aku mau ujian ini." "Oh, enggak usah, kamu enggak usah ujian ya." Anjing kan udah daftar kan. Akhirnya kebakar gitu. Ya, suka duka pekerja lah ya. Itulah. Suka duka pemagang lah ya. Gitu. Nah, ini tipsnya ya. Saya kan mau ambil. Oh iya, ntar Desember ya. Desember ini udah daftar dan mau ambil. Baru tahu. Itu tipsnya kira-kira gimana kalau apa yang saya kan belum pernah di darat juga baru beberapa selain di laut itu hampir setengah tahun lah. Baru setengah tahun. Mau setengah tahun di tempat darat kayak gini kan. Iya. Itu saya nggak tahu apa kalau nanti kita udah hari hanya kita mau ke sana itu apa yang harus kita bawa dan persiapannya. Ini persiapan ininya dulu pas hari-harinya dulu. Hari H. Kalau untuk hari H sih kan kita daftar nih. Nanti kan mungkin 2 minggu apa sebulan sebelum gitu, lupa, nanti ada ini kayak apa? Kotak itu masuk ke dalam kantor pos kita gitu kan, ke dalam kotak pos kita. Hagaki. Itu mungkin udah saya siapin nih. Kayak gimana? Kayak begini lah. Ini untuk warnanya sih nggak tahu, ini beda-beda, nggak ngerti juga sih. Mungkin kalau ntar ini bisa diedit di ini. Ini waktu saya tes N3, N2, N1 ini. N3, N2, N1. Beda-beda warnanya. Nggak tahu, nggak ngerti kenapa beda. Nanti di sini itu kita buka tulisannya. Penting. Ujuyo ya, ada penting. Di sini ada tertulis apa? Alamat kita, terus lama, terus Jukeng Banggo, berarti nomor ujian segala macam, terus ada apa? Namanya sih? Ada apa? Ada kapan kita ujian? Tanggal berapa? Tanggal Sukebi. Sikengbi. Oh ya, Sikeng ya. Ya. Ada New Sistu Jikang. Kapan kita terakhir bisa masuk ke dalam ruangan gitu-gitu, ada tertulis lah di sini lengkap. Oh gitu. Terus di dalamnya sini mungkin nanti bisa lah ya. Gak bisa di ini sekarang. Mungkin nanti bisa diedit. Di sini itu nanti ada foto kita, terus kita tes di mana dikasih tahu, ada mapnya juga. Oh, ada map. Nanti kita dikasih tahu naik apa segala macam. Nah, ini ntar dibawa. Soalnya di sini nanti ini yang penting, paling penting. Itu doang yang dibawa. Ini sama kalau nggak salah ya, saya juga udah setahun ke belakang nggak Sikeng soalnya, nggak ujian. Kalau nggak salah ini sama ya alat tulis biasa aja. Alat tulis biasa. Pas Sikeng itu. Dan di sini itu apa? Gitu sih. Ada berapa jamnya apa itu namanya? Coba lihat bentar. Oke. Berapa jam Sikengnya itu ada. Oh iya, ini dibagi semua ya? Iya, dibagi tempatnya, waktunya. Iya, ada Sikeng Kaisi Jikang ya, dimulai Sikengnya. Jadi kita masuk ke ruangan itu 15 menit sebelum atau setengah jam sebelum gitu. Ini langsung. Apa? Ada dokanya tuh langsung atau ada dibagi gitu? Oh, pertama. Kalau untuk N5 sampai N4 itu N5 N4. Mohon koreksi kalau salah nih ya. Iya. Kita itu tuh sharing. Kalau N5, N4, N3 itu dia dibagi 3 sesi. Oh, 3 sesi. Pertama itu apa ya? Gengo Chisiki, itu isinya tuh kanji sama vocabulary gitulah, kosakata. Terus istirahat, baru nanti dokai atau soal tulisan panjang itu loh, yang kayak orang cerita soal gitu, cerita. Dokai, ya, soal terus cerita. istirahat lagi. Nanti baru ujian cokai, listening ya. Listening itu berarti setelah dokai, istirahat lagi. Setelah dokai full listening doang. Iya, full listening.
Itu ya gitu. Kalau untuk N2 N1 dia itu ini Gengo Chisiki sama Dokai disatuin. Jadi nggak istirahat tuh, ngebul tuh otak lu tuh. Otak lu. Dua langsung gitu. Langsung apa? Wow. Nanti kanji, vocabulary sama bumpo mungkin ya. Sama soal cerita langsung, terus istirahat berapa setengah jam 15 menit langsung Dokai. Jadi makin takut ini. Makin semangat lah, jangan makin takut, ya, makin semangat. Sih. Makin semangat Minasan juga harus makin semangat lah. Soalnya apa ya, bahasa Jepang itu memang sulit, tapi omoshiroi apa? Omoshiroi template banget gak sih? Iya, template banget. Semua kan kayak gitu kan bahasnya kan. Bahasa Jepang itu sulit, tapi omoshiroi itu emang bener. Itu emang bener real, itu emang bener. Bahasa Jepang semakin dibelajarin ya, kalau saya semakin saya melajarin bahasa Jepang, saya merasa sangat tambah goblok memang. Kenapa sih bisa begitu? Iya, kenapa waktu kan pertama belajar N3 ya, kayak apa ya, ryokai kayak gitu kan, itu baru tahu kanjinya ryokai itu kayak gini loh ternyata. Padahal itu udah lama banget, itu udah tahu kan artinya apa, sering digunain atau apa, ternyata kayak gini. Iya. Gitu. Ya gitulah paling pada saat ujiannya mah. Terus mungkin untuk tips saat ujian mungkin bisa sedikit nih. Ini tips saat ujian, oke. Berdasarkan pengalaman bener ini mah parah sih. Lu pakai bolpen atau pakai itu dia pensil atau pensil dia? Pensil. Terus kita kan ngebuletin tuh. Ya, kayak yang di Indonesia gitu. Ngebuletin kayak ujian nasional gitu-gitu loh. Ngebuletin tuh. Dulu waktu N3 tuh pakai saku pensilu, mungkin pada tahu. Saku pensil ya. Yang kecil banget itu. Pensil isi ya. Itu kan ngebuletin lama banget. Set gitu. Sekarang kita di waktu. Kalau saran saya sih pakai pensil biasa. Kayak gini aja biasa. Pensil biasa begini aja. Agak di iniin juga nggak apa-apa, agak di apa? Jangan diruncingin. Jangan diruncingin. Biar cepet aja. Pokoknya hitam gitu aja. Atau hitam aja. Yang rapi sih. Gak ada yang kedetek. Jembret. Harus rapi lah. Tapi harus rapi. Tapi harus hitam. Hitam gitu ya. Tapi kalau dengan ini lebih cepat. Terus pertama itu. Terus apa ya? Untuk pengerjaan soalnya mungkin. Kalau untuk Gengo Chisiki sih aman lah. Kotoba gitu-gitu. Vocabulary, terus grammar sih aman. Oke, itu bisa dari mana? Kalau pengetahuan kita ya. Kalau untuk Dokai itu atau soal cerita itu kan panjang banget tuh. Ini yang susah, tricky banget. Triknya gimana tuh kan? Dokai kan kadang bisa habis waktu kita kan. Habis waktu. Belum sempet baca. Banyak triknya kayak apa ya? Tapi kan cocok-cocokan ya orangnya. Kayak misalkan ngerjain dari belakang dulu kan soal yang paling belakang itu soal yang paling banyak poinnya. Apa Dokai yang paling misalkan banyak poinnya. Dari sesi Dokai soal pertama sama soal terakhir itu bisa 3 kali lipat ya poinnya. Ada yang dari belakang dulu katanya, tapi kan nanti baru tahu sih kalau nggak tahu juga sih itu, tergantung baru tahu kali tergantung orangnya sih mungkin. Kalau aku sih nggak gitu, kalau aku dari awal terus kalau ada soal yang panjang nggak dibaca semua, baca soalnya dulu. Kalau soalnya dulu terus dicari dulu. Atau kalau mau dibaca semua, baca paragraf awal, paragraf 2, 3, 4-nya misalkan ya. Misal 5 paragraf nih. Paragraf awal baca full. Paragraf 2, 3, 4 baca awalnya aja. Set. Sampai titik aja gitu. Satu kalimat. Paragraf kedua, ketiga, keempat, satu kalimat aja. Paragraf terakhir full. Biasanya dapet tuh. Biasanya sesuai dari yang aku lakukan gitu. Pengalaman gitu. Iya. Itu sih. Pokoknya bisa dari ya banyak lah, itu bisa dicari lah. Mungkin kalau mau dibahas juga bisa sih nanti di video lain kalau misalkan ada yang nanya gitu. Untuk di video ini kayaknya terlalu panjang ya. Untuk satu lagi Cokai ya, pendengaran ya. Cokai itu satu. Kalau diusahakan satu soal dikerjakan tuh harus langsung. Maksudnya misal soal pertama nih. Berapa pengulangan Cokai itu? Diulang ya? Ada yang diulang ya? Kurang tahu kalau itu kan aku belum tahu. N4 diulang kalau nggak salah 2 kali. Kalau N3 lupa ya. Untuk soal yang terakhir N1 itu nggak diulang, soalnya sekali doang. Langsung berarti sekali dengar harus. N2 langsung nangkep gitu. Nah, itu ngerjainnya itu sebisa mungkin jangan dilewat lah. Kalau lewat gimana? Iya. Kan gitu. Iya, soalnya ada yang dilewat orang tuh. Orang sebelah kayak dikosongin, bukannya maksudnya nyontek, kelihatan sekilas gitu kan ya. Kosongnya susah lah gimana. Terus kalau misalnya ngerjain soal yang misalkan ngerjain soal nomor 1, ya. Terus kita bingung nih, pas udah masuk soal nomor 2, si yang ngomongnya
Itu soal nomor 1 lupain aja udah. Mau salah mau benar lupain aja. Oh gitu. Soalnya ya, kita benar, harus benar, fokus benar. soal Fokus sama yang setelahnya. soal itu. Beda sama soal yang bisa kita baca lagi gitu. Soalnya itu nggak bisa instruksi. Tolong nomor 1 ulangi lagi itu Terus nggak apa? bisa. Terus sih yang terakhir paling dicoka itu kalau misalnya speaker nggak kedengeran, jangan malu, angkat tangan aja nggak kedengeran. Tapi kan nanti kan ada kayak tesnya gitu kan. Wait. Apa sih kalau biasanya itu? Thank you deh sekarang nggak pernah sih kayaknya. Belum. Oh ya, biasanya thank you deh sekarang. Sampo shimasyo kan gitu. Ya. Kalau emang gak kedengeran, bisa karena suara kipas atau suara apa, bilang kedengeran aja gitu, bilang aja, biarin. Apa? Sesuai pengalaman waktu si Keng N1 gitu ya. Angkat tangan. Jangan boy gitu. Gitu. Sumaseng coto. Ikoimaseng. Sumaseng, ikoimaseng gitu. Gimana? Coto onryo agete mo yoroshii desu ka apa gimana gitulah. Itu tuh pengalaman di si Keng N1 karena saya malu. Itu pakai apa? Pakai apa? Enggak. Dari speaker ruangan gitu. Speaker ruangan gitu. Oh, gitu. Kayak apa namanya? Ya kayak pengumuman osilasi gitu ya. Apa namanya? Misal kedengeran, angkat tangan harus. Jangan malu sedikit. Karena waktu yang satu malu. Yang satu malu. Malu nggak tahu kenapa kayak. Ya udahlah, mungkin nanti pas yang kedengeran. Itu kan cuma tes. Gitu. Padahal kan ditentunya dari tes itu kedengeran apa enggak. Yang per awalnya itu ya. Dari uji coba itu kan. Uji cobanya itu ya. Pas Ikeng ya Allah. Nggak tahu ngomong. Kayak ya. Atau mungkin saya goblok nggak tahu sih. Ya, karena N1 juga bisa aja kan. N1 itu. Ya tapi ya mungkin ada faktor itu juga gitu. Soalnya yang satu gagal. Biasanya cokai dapat gede, dapat cuma kecil lah pokoknya waktu itu tuh. Ya gitu aja sih kalau saat pengerjaan nih. Mungkin tips belajar gimana ya? Kalau tips belajarnya tuh itu sih bad to ya, tiap orang tuh beda-beda sih kalau menurut saya. Kalau saya sendiri sih belajarnya lebih ke satu mencatat, dua itu nanti apa itu namanya sering denger apa ya Nihongo Sawa gitu loh, apa ya namanya Nihongo Sawa itu kalau ada TV atau ada film bahasa Jepang atau apa ya kita sambil dengerin supaya apa ya nariru gitu loh, apa kuping kita terbiasa, kuping telinga kita tuh bisa terbiasa gitu sama ucapan-ucapan orang Jepang. Tapi kalau nanti di Sikeng kan ada kecepatannya kan beda-beda ya. Kalau masih N5, N4, N3 itu masih rendah ya kecepatannya atau gimana? Agak sedikit. Ya, agak sedikit pelan lah. Sedikit pelan. Kalau kemarin itu saya pernah itu kan, bukan JLPT sih, di Indonesia itu saya pernah tes JFT. JFT ya? JFT A2 kalau nggak salah waktu itu buat syarat kesini kan. Itu alhamdulillah lulus dengan nilai lumayan lah. Itu pendengarannya enak soalnya pakai apa itu namanya earphone ya, pakai earphone jadi satu persatu. Waktu itu juga waktu corona kan, jadi satu komputer itu ya satu orang gini. Nah tapi yang jaga ada lah di belakang gitu kan, jaga kandang ya, jaga buat kita nggak macem-macem lah. Macem-macem mau ngapain? Macam-macam mau ngapain? Ya siapa tahu kita lirik kanan lirik kiri gitu kan, nggak ngerti juga. Itu HP kan ditaruh locker kayak gitu, atau kayak gitu juga di Jepang. Kalau HP ditaruh locker, ada locker sendiri-sendiri. Kalau di Jepang mah HP-nya masukin plastik, masukin tas gitu. Kan dikasih plastik, tasnya tas kita sendiri. Tidak, maksudnya tasnya boleh dibawa Sikeng gitu. Boleh. Boleh bawa Sikeng. Nah terus ketika kita Sikeng nih, kita mau entah ya namanya orang nanti kalau ginco atau kayak grogi gimana kan, mau kencing gitu ya, kalau ditahan kan makin gak konsen kan. Itu kalau mau kencing itu gimana? Lupa ada instruksi gitu. Pernah mau kencing nggak pernah ada ya, berarti nggak ada sih. Berarti tipsnya sebelum Sikeng itu kita bener, paling bener itu yang minum kan, minum makan nggak boleh juga kan di dalam. Minum makan nggak boleh ya, minum secukupnya. Tapi kan kalau kencing juga kan jadi, misalkan taruh boleh kan, aku nggak tahu nih boleh enggak. Misalkan taruhlah boleh, itu kan bisa jadi apa, mengurangi waktu ya juga. Iya itu jadi itu ya sebelum itu tes masuk itu ojo aneh-aneh lah, ojo ngombe kaken coba, apalagi ini bulan 12 itu udah agak dingin kan. Yang belum nari Mada Narena itu apa tentang suhu tubuhnya, suhu yang ada di sini itu bisa kencang-kencing terus itu. Kalau bulan-bulan dingin kayak gitu itu bisa kencang-kencing terus. Jadi usahakan sebelum
masuk ke ruangan kencing gitu ya. Benar-benar. Oke, ini kan barusan kita itu bahas tentang waktu ujiannya ya, waktu di tempat sana ya. Tapi kan ini yang bagi teman-teman yang semuanya yang masih belajar kayak saya ini kan, itu ada nggak tips atau trik untuk bisa lulus JLPT itu gunain buku apa pakai soal ujian apa ada yang beli kan, ada kan sekarang itu ada di Amazon segala macam, di mana-mana ada kan itu soal JLPT itu atau gimana gitu. Kalau Mas Arul dulu. Kalau pengalaman saya sih, saya buku pakai 2 publisher, 2 tipe buku ya. 2 tipe buku. Ya. Ini disclaimer dulu lah, ini enggak bermaksud promosi atau apa enggak. Ini pengalaman aja. Ini pengalaman. Yang pertama tuh berarti kalau saat belajar seperti ini, pertama tuh cari buku yang bagus. Buku yang bagus. Ya bagaimanapun belajar ya pakai buku lebih enak kan. Iya, menurut saya. Mungkin ada yang binasang lebih enak pakai aplikasi, video YouTube bisa. YouTube, kalau saya sih ya cari buku dulu. Pertama cari buku. Saya udah bawa bukunya. Bawa buku. Bawa ini banyak. Ini saya cuma ini buat N3 aja ya. N3. Yang pertama tuh kalau N3 yang 2 juga sama sih. Ini N3 pakai Gakushudo ini. Gakushudo. Metode Gakushudo ya. Ini yang bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia itu. Di sini aku pakai cuma ngapalin bukan kotobanya tapi bumpo. Enggak juga. Apa? Soal doang. Oh, di situ soalnya bagus, soalnya susah. Ini soalnya susah ini. Soalnya lebih susah. Oke. Dari seeking susah ini. Pokoknya ini di sini aku cuma ngambil ya kotoba atau kosakata sedikit lah. Terus sama soalnya aja. Bisa buat latihan soal. Ini tuh. Buku ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ada ini Nihongo Somatome. Mungkin minasang ada yang pakai buku ini juga, boleh komen ya gimana tanggapannya buku ini. Kalau menurut aku sih bagus. Ini Nihongo Somatome itu ada berapa seri ya, sesuai dengan tahun pada saat serinya tuh maksudnya ada yang tentang bumpo, dokai. Oh gitu, dibagi juga ada. Tapi untuk aku sendiri pakainya 3 ya. Goi atau kosakata, bumpo ini pola kalimat ya. Dan bukan, itu bukan bumpo. Kebalik ya. Salah. Ini kanji, sorry. Kanji. Ini kanji ya, tentang kanji N3 semua ada. Bumpo. Soalnya ini bagus nih, kenapa? Karena kita tanpa membuat schedule, udah ada schedule-nya. Ya, benar. Mungkin pakai juga ya sekarang. Ya. Kayak di sini tulisan minggu pertama, hari pertama gitu. Ya kan ini di pojokan sini kan ada Ichinichi Nipaichi Nishukan. Dekansei. Ini berarti ini di buku ini. Buku ini tuh memprogram kita buat 1 hari 2 halaman, yaitu 1 bab ya. Dari 6 minggu tuh bisa selesai buku ini. Kalau kita belajar terus ya. Ya, terus oke, ini aja, ini kan bagus lagi. Buku ini bolehlah bisa dibeli. Ya, N2 N1 juga. Ini 6 minggu ya. 6 minggu. Ini 6 minggu. Ini 6 minggu. Berarti berapa? 18 minggu. Kalau satu-satu. Kalau sehari 3 buku sekaligus bisa 6 minggu. Ya. Kalau saya sih gitu sih. Sehari itu ya kalau saya gimana? Langsung 3. Pertama ya kalau bangun tidur kan biasanya agak seandainya kerja jam 7. Itu bangun tidurnya kalau jam 5 udah cuci muka, minum gitu kan. Buka-buka dikit. Udah dihafal ya, udah dibaca dulu lah. Kan soalnya belajarnya pertama malam. Iya. Itu dibuka kan yang habis malam tadi dipelajarin kan. Nah, habis malam tadi dipelajarin, dibuka lagi. Udah ingat, udah tutup, mandi. Setelah mandi itu biasanya buka lagi. Yang sulit kan biasanya bumpo sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih, yang menurut saya itu yang sulit bumpo. Soalnya ada kayak contoh-contoh yang buat kita kok jadi gini. Kok tadi kan gini. Artinya yang ku maksud artinya gini, kok sekarang jadi gini gitu. Iya. Itu biasanya bikin telat kerja. Wah, kalau udah enak belajar gini kan, telat mulu. Agak telat dikit-dikit gitu kan. Itu. Terus kalau bumpo, kalau kita nggak ngerti ya, di pembahasan buku itu kita masih nggak ngerti ya.
yang awal mungkin ngerti, yang kedua mungkin ngerti, yang ketiga biasanya ada, wah ini kok jadi berubah gini artinya. Kita carilah di YouTube atau di mana itu penjelasan tentang bumbu ini gimana. Iya benar sih, aku juga gitu sama. Bisa. Tuh. Terus apa namanya? Untuk 3 buku ini kalau bisa sih cara belajarnya itu di samping pakai buku ini kita harus, kalau aku dulu kayak punya papan buat gitu. Ya. Misal satu hari target 6 bab misalnya. Ya, 6 bab itu misalkan bumbu 2, gue 2. Sama apa lagi? Satu lagi. Bumbu gue kanji. Bumbu 2, gue 2, kanji 2 tulis. Misal hari ini aku schedule satu bulan. Ya. Gue tulis 1 bulan. Misalkan hari ini target 6. Checklist gitu. Enggak, target 6. Ya, target 6. Cuma bisa 5. Berarti -1 tuh. -1. Berarti -1 nih. Terus besok cuma bisa 4, -3 gitu. Oh, itu. Terus nanti misalkan bisa ini, nanti ditambahin bisa plus berapa gitu. Bisa jadi kita kedetek. Oh, kedetek ya. Kan kadang malas, kadang lagi apa. Iya, kadang capek kerja juga kan. Untuk metodenya sih ya ada yang dicatat, ada yang dibaca doang, ada yang nulis di buku itu, juga di bukunya juga ada yang dicatat di buku lain. Itu mah ya suki-suki lah, misal bisa tergantung lah itu mah. Terus benar. Yang pertama itu. Yang kedua tuh cari metode belajar yang disukai. Itu penting. Soalnya sebenarnya kalau aku pribadi ya, ini mah pengalaman aja. Dari sampai sekarang kalau belajar bahasa Jepang tuh pertama tuh bukan nyatet buku, bukan lihat buku, lihat YouTube aku. Lihat YouTube dulu. Lihat YouTube yang aku suka aja, maksudnya. Siapalah, banyak kan ya di YouTube juga kan, banyak banget itu siapa. Walaupun nggak tentang, misalkan aku belajar N3 nih. Aduh lagi malas belajar buku misalkan. Kan aku banyak malasnya sebenarnya tuh. Karena banyak malasnya, aku banyak lihat itu kayak lihat video dalam bahasa Jepang, pembahasan apa dalam bahasa Jepang. Terus lihat TikTok tuh, bukan bisa lihat juga kan TikTok. Di TikTok banyak tuh kreator yang orang Jepang atau orang Indonesia Jepang kan bisa tuh. Itu metode aku yang pertama sebenarnya, itu bukannya. Baru yang kedua lihat buku. Tapi tetap tergantung schedule. Ada panduan schedule-nya tadi ya tetap ya. Walaupun aku sukanya lihat video, tapi ini schedule yang di papan buat ini harus tetap dilakuin gimana pun caranya. Itu buat apa ya, patokan ya. Buat patokan ini kita harus target kita lah. Apa namanya kita gitu ya, walaupun semalasnya kita lah sedikit mah ya bisa lah gitu belajar. Capek-capeknya kerja ya minta tolong sedikit juga bisa lah, kan mau sikeng gitu. Karena buat masa depan juga kan itu bisa. Nah itu ya enaknya di darat gitu sih. Maksudnya di darat tuh ya kerja di darat gitu. Kalau kerja di laut kan nggak bisa juga kan. Gitu. Terus kalau saya sih ya, bumpo atau kanji yang pernah, atau kosakata lah, bumpo atau kosakata yang baru kita pelajarin ya, kita langsung praktekin di orang Jepang tuh. Walaupun kadang kita itu pasti salah, kalau nggak full 100% benar kayak orang Jepang itu kan nggak mungkin kan, kita kan masih awal-awal juga kan. Itu kita praktekin. Nah setelah kita praktekin, mumpung orang Jepangnya kan bisa kita tanya kan langsung, ini yang kita nggak tahu tuh, bumbu yang kita nggak tahu tuh, ini penggunaannya gimana, itu kita tanya. Yang kurang paham atau apa gitu langsung sampein, langsung praktekin, langsung tanya atau gimana. Untuk yang di Jepang mumpung ada orang Jepang, kan soalnya. Kalau Indonesia mungkin tanya senseinya lebih bagus. Terus untuk tips juga ya sebenarnya, ini tuh ujian bahasa Jepang kan, kita ini videonya tentang bukan bagaimana cara bukan cara bagaimana ngobrol bahasa Jepang dengan lancar gitu sebenarnya. Bukan ini. Iya. Ini tips dan trik untuk lulus JLPT. Triknya tuh ini kan bukan soal berbicara nih. Dalam soal JLPT ini nggak ada soal speaking, nggak ada. Speaking tuh nggak ada. Nulis juga nggak ada. Speaking, writing nggak ada. Jadi bagaimana kita bisa mengerjakan soal dengan benar. Yang penting lulus gitu aja. Lulus. Ya gitu yang penting bisa mengerjakan soal dokai segala macam, cokanya, yang penting penerangannya bagus aja. Caranya ya ini ngerjain soal juga yang banyak. Untuk minasang nih yang misal kebetulan lihat video ini tapi misalkan 2 minggu lagi sikeng nih, misalkan sikeng 2 minggu lagi nih dari hari ini misalkan, taruh minasang baru lihat video ini, saya sarankan berhenti belajar. Benar, berhenti belajar, start ngerjain soal. Penting, soalnya sebanyak apapun minasang belajar, semua orang-orang belajar, kita belajar, kalau kita nggak ngerti format soalnya percuma. Ya benar. Soalnya kita bukan, ya emang sih harus, ya maksudnya bisa ngobrol dengan lancar itu baik banget, bagus banget. Tetapi untuk sikeng ini, tes ini bukan cara bagaimana kita cara
jago ngomong, tapi bagaimana cara kita bisa ngerjain soal. Nah, Ya, benar. untuk yang misal 2 minggu lagi sih berhenti belajar, start ngerjain soal beneran waktu 2 minggu itu. 2 minggu atau seminggu itu udah mepet banget. Soalnya juga ya bermacam-macam lah. Ada yang dari buku. Misalkan dari buku yang tadi, Gakushudo ini. Gakushudo. Ini juga oke. Terus ini yang tadi yang Somatome juga. Ini itu yang Somatome. Ini bagus ini. Ini dua jilid soal di sini. Ini Hongo no Ryokushike. 2 jilid soal. Dan dengan apa? Ada juga CD-nya di sini. CD. Terus CD-nya buat apa? Cokai. Pembahasannya aja. Terus bagaimana cara kita ngitung skornya juga ada di sini. Nah, gitu. Makanya udah kalau 2 minggu sebisa mungkin nih, bukan mengguri, maaf banget. Tapi berhentilah. Belajarlah, mending ngerjain soal. Terus ntar kan ada hitung-hitungannya nih, misal kita kurangnya di mana, tambahlah yang kurang itu. Siap lah sih. Benar. Nah, ini kalau tadi kan poin ya. Masalah poin itu untuk JLPT itu gimana? Apa? Untuk kelulusan. Ya, poin kelulusan itu gimana? Berapa persen atau gimana gitu? Aku kan juga nggak pernah tahu kan. Mangtengnya itu 100 atau gimana? Kan kalau Indonesia kan mangteng kan 100 kan. Iya. Itu gimana kalau itu? Ini aku tadi udah cari juga ya. Untuk JLPT ini aku carinya dari ini sih, dari N3. Mungkin untuk gambarnya N3 dulu ya. Mungkin untuk selengkapnya bisa cari di Google atau di mana gitu ya. Oke. Untuk N3 kan pras N berapa nanti? Mau N3 kan ya. Mau cari N3. N3 itu maksimum poin 180. Maksimum poin 180. Itu mangteng 180. Mangteng 180. Dibagi 3 sesi. Yaitu yang tadi yang kanji, bumpo sama dokai sendiri. Kanji, bumpo, kotoba. Itu satu blok, satu seri. Berapa jam itu bisa? Aduh, lupa ya kalau waktunya, maaf. Okay. Bisa dicari lah ya. Yang tahu boleh komen. Yang kedua kan yang dokai, yang ketiga cokai. Itu tuh 60. Oh, 3. Ya, 60. Yang Gengo Chisiki, 60 dokai, 60 cokai. Itu kalau manteng 180 kan, 60 ya. 180 kan. Itu manteng. Nah, tetapi untuk lulusnya apa? Walau ada nilai kelulusan minimal. Jadi kalau kita nggak walaupun misalkan ya. Misalkan dokai 60. Ya. Cokai 60. Ya. Misal Gengo Chisiki-nya 0. Ya, 120 kan? 120. Harusnya lulus itu 120 kan harusnya lulus. Tapi karena Gengo Chisiki-nya 0, jadi gagal. Kenapa? Karena tiap sesi itu ada nilai minimum 19. Gitu. Nilai minimumnya 19. Ya. Berarti minimal ya seandainya nih cokai 19. Yang lainnya nggak tinggi-tinggi amat, nggak manteng lah. Nggak tinggi-tinggi amat, pokoknya minimal yang 119, yang lainnya lulus. Berarti oke. Ya, tapi kalau misalkan nilai minimum semua juga kan nggak oke. Iya juga, cuma 19 7 berapa? 57. Ya, 57 kan nilai minimal 90. Tetap nggak lulus. Pokoknya ada nilai minimal 19. Minimal per sesi 19. Nilai keseluruhan minimal 90, itu aja. Nah, dan itu ya kalau kalau kita lulus dengan nilai 90 dan ada lagi yang lulus dengan manteng, itu nanti beda nggak sertifikatnya atau sama? Enggak. Tetap sama. Tapi ya sertifikat tertera sih nilainya. Tapi ya yang penting mah lulus nggak sih? Nilai. Itu banyak sih yang ada itu banyak anak Indonesia yang manteng N2 N3 itu manteng tuh jos itu. Jos itu mungkin ya kalau menurut saya tuh itu semangatnya ngeten banget, semangat ya. Jos pisan anjay. Semangat jos kalau kayak gitu tuh. Keren. Soalnya di sini itu kan bukan bahasa ibu ya. Bukan bahasa ibu. Jadi kita udah berumur juga kan, kita kan pasti tingkat ingatan kita juga semakin melemah kan dibandingkan anak-anak kecil kan. Iya sih. Oke, mungkin ada lagi gitu tipsnya? Tipsnya itu sih mungkin untuk Matome aja ini. Tips cara belajar mah, satu cari yang cara kamu suka, ya. Pokoknya yang suka nonton video, suka yang nyatet, suka ngapalin, nyatet di buku kecil ya, lakuin aja. Soalnya kan orang beda-beda ya. Cari buku juga
nggak harus sama kayak yang saya punya, yang kamu suka aja, yang kira-kira bagus nih, ke toko buku ini bagus nih, kira-kira cocok, beli. Terus apa namanya, mungkin tips pada saat sudah ujian kali. Setelah ujian mungkin. Ya kita tahulah untuk belajar untuk tes bahasa Jepang ini tuh nggak mudah gitu, banyak waktu, effort, tenaga, waktu, biaya. Benar. Itu setelah belajar silahkan refreshing sedikit, nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Terus setelah refreshing sedikit, mungkin seminggu, ya belajar lagi untuk tes selanjutnya. Ya walaupun kita nggak tahu kita lulus apa enggak, ya positive thinking aja. Kalau belajar juga kan nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya, belajar nggak ada ruginya. Refreshing sedikit, main-main sama teman, belajar lagi mending. Ya walaupun taruhlah jeleknya kita gagal N3 misalkan, pras misalkan, amit-amit nih, gagal misalkan, belajar N2, gagal nih, nanti pas pengumuman nggak langsung keluar itu. Ya berapa? Ya sekitar 2 bulanan lah. 2 bulanan baru keluar tuh. Banyak nih yang, ya saya juga sama sih, yang lain juga mungkin ada yang sama gitu, sambil nunggu pengumuman, sambil kalem-kalem nggak belajar lagi, padahal nanti kan tes di LPT kan setahun 2 kali. Bulan 7 ya, bulan 7 sama 12 ya, Juli Desember. Yang waktu makin mepet gitu, sedangkan waktu kan berjalan cepat sekali gitu. Kalau kalau malas-malasan, ya belajar mah haruslah tetap gitu, walaupun sambil nunggu, walaupun ternyata gagal nih, ya gak usah kecil hati, gak apa-apa, belajar lagi aja, N3 balik lagi ya, toh udah belajar dulu, tinggal mulai sedikit, lulus lah nanti. Gitu aja, semangat terus aja minasan. Nah benar pokoknya semangat. Dulu waktu saya bersyukur sih sekarang bisa. Cepet banget ya. Gak apa, rapper. Dulu saya waktu pertama kali ke Jepang itu kan, sebelum ke Jepang itu kan udah belajar di Indonesia kan, buku itu udah lulus lah, udah hatam lah, kalau Al-Quran kan buku udah hatam. Setelah ke Jepang pertama itu saya kira ngobrol sama senseinya udah bisa lah, ya waktu itu udah paham lah, hampir 90% lah yang dia omongin senseinya udah paham lah. Saya kira udah gampang lah kerja di Jepang ya gitu kan. Ternyata di Jepang itu parah. Kenapa sih? Satu, Kikitori itu yang paling listeningnya kurang. Listeningnya itu mungkin kalau kita ngobrol sama orang Indonesia pakai bahasa Jepang kita bisa, tapi kita belum tentu bisa ngobrol tentang hal yang sama dengan orang Jepang asli. Soalnya ya itu jam kerja jam terbang atau kalau kita sering ngobrol sama orang Jepang nih, kita ngobrolnya lancar, enak. Ngobrol sama orang Indonesia pakai bahasa Jepang pun bisa. Tapi kalau kita cuman ngobrolnya sama orang Indonesia aja pakai bahasa Jepang, terus ngobrol sama orang Jepang pakai bahasa Jepang, itu beda, feel-nya tuh beda. Wah, orang ini ngomong apa ya? Apa ngomong ini barusan? Apa ngomong yang itu gitu. Kadang cuma kedengernya yang belakangan aja. Mas, kalau dia pakai Mas K, kalau yang pakai Futsuke, waduh malah kacau nanti gitu kan. Iya sih itu ya. Untuk tipsnya sih sering ya, nanti kalau udah lama tinggal di sini, maksudnya udah sering ngedenger juga tahu lama-lama. Ya kamu juga gitu Mas? Iya narero, lama-lama tuh narero ya. Tapi bener sih tadi, saya dulu tuh waktu masih sekolah, sebelum ujian tuh malah saya nggak belajar sama sekali. Soalnya orang tua juga tahu nih, kalau saya sebelum ujian itu belajar, pasti waktu ujian sakit. Kalau saya, jadi waktu mau ujian itu ya, kalau saya dulu nih udah nggak belajar. Soalnya saya dulu setelah sekolah tuh, pulang sekolah nggak langsung ganti baju, nggak, taruh tas, tak baca dulu bukunya yang tadi yang dibahas apa, tak baca, udah setelah itu main. Rental PS nggak ya, habis itu rental PS bisa lah. Habis itu rental PS, saya juga seneng game kan, itu rental PS atau apa. Tapi kalau mau ujian, wah itu udah buku tuh diringkes sama orang tua. Diringkes, gak usah belajar, terus santai aja, berdoa lah. Ya itu mungkin yang terakhir, berdoa ya. Wah penting itu, berdoa. Daiji ya, niat sudah bagus, persiapan sudah mantap, doa udah minta doa sama orang tua. Ya orang tua, restu orang tua penting sih. Soalnya pas wes sak jos sampean translate ada di bawah.
sepintar-pintarnya sampean, selama-lamanya sampean itu belajar bahasa Jepang atau belajar apapun nih, tanpa adanya doa, kalau udah ditakdirin nggak lulus, entah waktu nyoret-nyoret gini tiba-tiba pensilnya patah, berubah jadi jadi korekan kuping ya gitu, atau mungkin waktu nyeken rusak, waktu nyeken hasil ujiannya kita kopi kebakar tiba-tiba, kan nggak ada yang tahu kan. Iya. Pokoknya doa lah. Terus ya satu lagi mungkin jaga kesehatan ya. Boleh belajar yang banyak, boleh. Tapi jangan sampai stres. Jangan stres, jangan sakit lah. Nggak ada kalau udah belajar banyak terus sakit pada hari ngedrop parah sih. Benar. Apalagi nih perut gitu kan. Kadang-kadang banyak tuh karena makan. Mungkin mungkin secara alamiah manusiawi gitu maksudnya. Kalau mau ujian atau mau lomba tuh kadang suka sakit perut gitu nggak sih? Ada kalau sih. Aku gitu sih. Ada sih. Kalau keburu-buru bisa sakit perut. Banyak lah itu juga. Ya bisa diatasi dengan minasa mungkin lebih tahu. Kalau sama gitulah keadaan badan sendiri ya jaga kesehatan. Saya minta seperti itu. Belajar boleh, tapi ingat badan kita tuh juga perlu istirahat. Perlu refreshing juga. Perlu refreshing. Kalau mau belajar enak lagi, kalau udah di buku udah nggak bisa, di YouTube juga nggak bisa kan? Maksudnya nggak masuk lah, nggak terlalu masuk atau nggak paham atau apa. Ya solusi terbagus ya tanya sama senpai atau sama orang Jepangnya langsung. Langsung dah, soalnya malu bertanya saat di jalan. Gitu. Apaan sih? Iya, malu bertanya tuh sesat di jalan, beneran. Iya sih. Malu bertanya sesat di jalan, tapi banyak bertanya juga ya, ngisin-ngisini. Takon tok ini nggak ngerti-ngerti. Ya goblok. Nah, makanya habis tanya dicatat, digunain. Belajar ya. Belajar dihafal, digunain. Belajar dihafal, digunain. Iya. Harus digunain. Kalau digunain udah mantap, lancar nanti. Oke, jadi kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja video untuk tips dan trik lulus JLPT untuk kali ini ya. Mungkin nanti ada video-video pembahasan selanjutnya ya. Iya, mungkin untuk yang lain kalau ada pertanyaan tentang apa sih ABCD, bisa di komen, boleh. Nanti ada tertera Instagram Pras juga boleh, nanya ke Pras. Nanya ke aku juga boleh, ke Arul juga boleh. Nanti Instagramnya kita terterain di bawah ya, ada linknya, tinggal diklik aja. Oke, siap. Nanti juga kita masukin lah kalau yang mau daftar JLPT yang masih belum tahu kan caranya gimana daftarnya kan. Kalau ada yang nanya sih bisa. Nanti ada lah, nanti kita kasih link lah di bawah lah biar langsung daftar ke JLPT-nya ya. Ya pokoknya kalau ada pertanyaan boleh tanyakan tanpa ragu. Kapanpun nih kalau ragu. Diusahakan kita jawab lah. Pasti. Intinya jangan menyerah. Kayak lagu ya. Gagal satu, gagal sekali. Ya udah coba lagi, nggak usah kecil. Gagal sekali coba lagi. Gagal sekali coba lagi gitu kan. Jatuh 9 kali bangun 10 kali gitu. Apaan sih? Udah berhenti aja. Ya oke. Tutup ya. Tutup. Ngaco. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini kepada Mas Arul ya. Terima kasih banyak. Tuh banyak sih ilmu barusan yang saya dapat. Walaupun saya udah berteman nih, udah agak lama lah berteman lah, udah kenal lah. Ini banyak ilmu yang saya dapat. Oh ternyata harus ini, ternyata harus mau ujian, mending enggak itu ya. Itu memang bagus. Dan akan kita sambung video-video selanjutnya. Dan akan kita sambung video ini dengan video-video selanjutnya. Kita akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, Minas. Terima kasih yang udah nonton video ini ya. Terima kasih.